Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bisa bertemu untuk melanjutkan pelajaran yang kita telah bahas pada hari Kamis. Ya, oke. Kita langsung masuk. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Oke. Nah, kemarin kita sudah sampai kaidah kedua. Jadi kemarin kita sudah membahas ya pembukaan, mukaddimah, pentingnya berpikir kritis, ayat-ayat yang mendukung supaya kita berpikir kritis. Kemudian kita telah memasuki kaidah pertama dan kaidah kedua. Intinya kaidah pertama itu membahas tentang bagaimana jika ada suatu konsep atau pemikiran maka datang kepada kita, maka kita tidak menerimanya secara mentah-mentah. Dan pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah apakah dalil itu benar atau apakah pernyataan itu memiliki dalil, memiliki data yang mendukung atau tidak. Nah, kalau tidak ada data, maka diskusi berhenti sampai situ. Karena dia atau siapapun yang membawa pemikiran tersebut hanyalah mengadakan suatu klaim tanpa menyertakan dalil. Itu kaidah yang pertama. Kemudian, kaidah yang kedua itu intinya membahas tentang pembagian pemikiran itu menjadi 3. Yaitu harus ada dalil, istidlal, dan natijah. Dalil itu data, istidlal proses penyimpulan data, natijah kesimpulan. Dan pada setiap bagian ini kita harus mengajukan pertanyaan. Nah, kemarin di sini sudah dibuatkan tabelnya, sudah kita bahas juga. Pertanyaan apa saja yang mungkin bisa kita ajukan ke setiap bagian. Oke, mungkin kita ulang ya dari ya, sepertinya ini bagian yang penting ya. Kita ulang sedikit. Nah, jadi kan sudah dibagi menjadi 3. Sekarang kita harus mengajukan pada setiap bagian itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, contoh pertanyaan terhadap dalil. Pertanyaan pertama, halid dalilu sahihun fi nafsihi? Apakah dalil itu valid? Nah, apakah dalil itu valid? Kita tulis di sini. Apakah dalil valid? Jangan-jangan cuma hoax. Nah, maka perlu kita cari tahu apakah dalil itu benar. Yang kedua, hal tamma fahmud dalili bisyaklin sahih? Apakah data dipahami secara benar? Dipahami secara benar. Pertanyaan ketiga, hal hadha ad-dalilu min an-naw' al-mu'tabari 'inda al-mukhalif am ata bihi ijtiha'an? Apakah dalil tersebut diakui? Apakah dalil itu mu'tabar dari jenis dalil yang diakui? Nah, jangan-jangan dia berdalil tapi dalilnya itu tidak diakui. Nah, apakah dalil diakui? Nah, ini berbeda dengan pertanyaan pertama ya. Kalau pertanyaan pertama, apakah dalil valid? Berarti sudah ada data, tapi data itu perlu di cross check apakah valid. Sedangkan kalau yang pertanyaan ketiga, dia sudah punya data,
dan dalil itu benar. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah dalil itu diakui? Walaupun benar, tapi apakah diakui? Nah, kemarin kita sudah sempat menyinggung, kalau di dunia akademik itu ada namanya jurnal peer reviewed. Nah, berarti jurnal tersebut telah melalui proses peninjauan oleh rekan-rekan sejawatnya, seperti ilmuwan. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan dalil atau menghasilkan jurnal, namun untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Contohnya yang banyak digembar-gemborkan ya zaman modern ini adalah veganisme. Nah, veganisme ini punya jurnal sendiri nih untuk mendukung ideologi mereka. Bahwasanya manusia ratusan ribu tahun yang lalu itu memakan hanya tanam-tanaman. Nah, ini kan suatu data, suatu penelitian, tapi dikeluarkannya oleh kelompok mereka sendiri, sehingga tidak bisa diakui. Ya, debat veganisme ini panjang ya. Ya, oke lanjut aja. Kemudian yang keempat, hal hunaka jawanib ukhra mu'athira fi tasawwurid dalil lam yadhkurha al-mukhalif. Apakah ada sisi lain yang mempengaruhi gambaran tentang data tersebut? Dan sisi lain itu tidak disebutkan oleh yang menentang pernyataan yang benar. Nah, berarti intinya, apakah ada interpretasi lainnya atau ada sisi lain yang berpengaruh? Yang berpengaruh. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini itu selalu akan digunakan sampai bab terakhir, sehingga harus kita perhatikan dengan benar-benar tabel yang ada di sini. Nah, setelah mengajukan pertanyaan kepada dalil, kita juga bisa mengajukan pertanyaan ke proses penyimpulan dalil. Pertanyaan pertama yang bisa diajukan dalam proses penyimpulan dalil yaitu hal yujad talazumun baina dalili wan natijati. Apakah ada konsekuensi? Nah, kata kuncinya ini. Apakah ada konsekuensi? Ada konsekuensi antara dalil dan hasil. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Karena terutama kita di dunia akademis, itu seringkali kita salah memahami antara korelasi dan kausasi. Nah, korelasi adalah keterkaitan, kausasi adalah sebab akibat. Nah, bukan berarti sesuatu yang memiliki korelasi itu memiliki kausasi. Contoh yang sangat terkenal. Data menunjukkan bahwa orang-orang yang religius, tingkat kecerdasan atau tingkat IQ-nya itu lebih rendah daripada orang-orang yang tidak religius. Nah, apakah ada keterkaitan antara religiusitas dengan kecerdasan? Nah, ternyata ada. Jawabannya ada. Tapi apakah tingkat religiusitas itu mempengaruhi kecerdasan? Nah, itu pertanyaan yang berbeda. Maka kita harus mempertanyakan, apakah dalil atau data itu memiliki konsekuensi antara data dan hasil. Nah, kalau kita analisis yang pernyataan tadi, apakah religiusitas berkaitan dengan kecerdasan? Jawabannya benar. Tapi apakah religiusitas menyebabkan menurunnya kecerdasan? Nah, kita perlu tinjau ulang. Oke, pertanyaan kedua. Hal hunaka
ihtimalatun ukhra natijatun 'anid dalili ghairu natijati allati dzakaraha al-mu'tarid. Apakah ada kemungkinan lain yang dihasilkan dari data tersebut dan kemungkinan itu apakah ada hasil lain yang bisa didapatkan dari dalil tersebut? Nah, hasil itu bukan merupakan hasil yang disebutkan oleh si empunya konsep tersebut. Berarti intinya, apakah dari dalil tersebut ada hasil lain? Nah, apakah ada hasil lain? Oke. Itu pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan yang berkaitan dengan hasilnya. Nah, ini juga pertanyaan sangat bermanfaat. Ketika suatu pernyataan atau suatu pemikiran itu lolos tes dalil, terus lolos tes istidlal, nah sekarang kita harus melalui tahap yang ketiga. Apakah lolos tes natijah, hasil? Nah, apa pertanyaan yang bisa kita ajukan terhadap hasil? Hal yujad natijatun mu'aridatun mabniyatun ala adillatin aqwa? Apakah ada hasil lain yang bertentangan dengan hasil yang disebutkan? Nah, dan hasil itu dalilnya lebih kuat. Lebih kuat. Nah, apakah ada hasil lain yang bertentangan dengan hasil yang disebutkan yang mempunyai gagasan tersebut? Nah, kita harus mempertanyakan. Nanti beliau kasih contoh. Oke. Ini kita lewat, kemudian kita lanjutkan ya ke kaidah ketiga. Oke, tafadhalu kalau ada yang ingin membaca. Fikri, mau baca Fikri? Fikri ini BTW sastra Arab juga nih. Jadi santai aja nih. Kita semua anak sastra. Oke, Vanessa nyimak. Fikri mau nyoba, Fikri? Ya, kemarin tuh gara-gara ada Mas Yusri ya. Apa Mas Yusri kalau menonton recording ini. Jadi kita harus inklusif gitu. Tidak eksklusif membahas secara detail Arabnya. Jadi kemarin ku cepat karena ada yang non-Arab. Kalau kebanyakan bahas Arabnya kan jadi merasa termarginalisasi. Nah, sedangkan sekarang anak sastra semua mau lama-lama bahas Arabnya juga nggak apa-apa. Yuk, silahkan. Salah juga nggak apa-apa. Kita sama-sama mahasiswa. Tidak ada yang menghakimi. Tahu Lubna? Mau nyoba Lubna? Tafadhali.
Oke, nyimak dulu. Fikri, kesempatan terakhir, Fik. Yuk, baca, Fik. Malu-malu ini si Fikri. Nyimak dulu, ah. Siap. Oke, nanti kalau mau baca raise hand aja ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke kaidah ketiga. Tawjihul as'ilatin naqdiyati 'ala ad-dalilil musahibi lil fikrah. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap dalil yang mendukung pernyataan atau pemikiran. Idza kanatil fikratu allati nuridu naqdaha mashubatan bidalil, kalau pemikiran yang kita ingin kritisi disertai dengan dalil, fa innahu yumkinuna munaqashatu ayyi dalilin 'abra tawjihi majmu'atin minal as'ilati 'alaihi. Maka kita bisa mendiskusikan dalil apapun melalui beberapa pertanyaan. فإذا لم يسقط الدليل بأي سؤال منها انتقلنا إلى نقد محل آخر من الفكرة. Kalau dalil tidak gugur atau kita terjemahkan literal dulu. Kalau dalil tersebut tidak gugur dengan pertanyaan apapun, maka kita berpindah mengkritisi posisi lain pernyataan tersebut. Pernyataan yang kita ingin kritisi. Kama sayati fil qawaidi taliyati biidznillahi ta'ala. Seperti akan dijelaskan dalam kaidah-kaidah berikut ini dengan izin Allah. Fa idza tajawazatil fikratu kull mahattatin naqdi tabayyana bidzalika annaha sahihah. Kalau pemikiran tersebut lolos dari segala tes kritis, maka tergambar dengan jelas bahwasanya pemikiran tersebut adalah benar. Nah, berarti beliau, kalau kita simpulkan, beliau mengajukan semacam tes terhadap pemikiran tersebut. Nah, pertama, kalau sudah memiliki dalil, maka kita bisa munaqasyatu ayu dalilin. Nah, ini kalau berarti ini ya, munaqasyatu ayu dalilin. Kita mendiskusikan dalil tersebut dengan beberapa hal. Ini pertama. Kalau dalil tersebut belum gugur, berarti lolos tes. Intaqalna ila naqdi mahallin akhar. Nah, ini marhalah kedua. Jadi kalau dalil ini lolos, berarti dalil itu sudah absah, sudah valid, dipahami secara benar, dan bayangan atau gambaran terhadap dalil tersebut sudah benar, maka intaqalna ila naqdi mahallin akhar. Kita bisa mengkritisi posisi lain atau aspek lain dari pernyataan tersebut. Berarti kita bisa mengkritisi proses penyimpulannya dan hasilnya. Kalau itu semua lolos, nah, berarti nih, kalau tajawazat kulla mahattat, kalau semua itu lolos, berarti sudah dapat dipastikan bahwasanya pemikiran itu benar. Benar. Lanjut. Mahiyal as'ilatul lati nanqudu bihal adillata. Pertanyaan-pertanyaan semacam apa yang bisa kita kritisi? Pertanyaan macam apa yang kita ajukan terhadap dalil? Ladaina salasatu as'ilatin wajjihuha li sahibil fikrati allati nuridu naqdaha. Kita memiliki tiga pertanyaan yang dapat kita ajukan terhadap pemikiran yang kita ingin kritisi. Idza kanat ata bidalilin li fikrati. Kalau seandainya dia membawa dalil yang mendukung pernyataannya. Wa awwalu su'alin wajjihu li naqdid dalil. Nah, soal pertama. Ini sebenarnya sudah dibahas di tabel yang atas, tapi beliau menjelaskan lebih lanjut. Halid dalilu sahihun fi nafsihi. Apakah dalil itu benar secara intrinsik? Hal huwa sabitul isnadi idza kana khabaran? Apakah isnadnya itu tersambung kalau seandainya dalil itu adalah berupa khabaron, berarti hadis ya.
Nah, ini salah satu sinonimnya hadis. Jadi hadis itu memiliki beberapa sinonim. Ada khobar, ada asar, kadang-kadang ada sunnah. Nah, itu tapi khobar di sini maksudnya hadis ya. Apakah sanadnya bersambung kalau data tersebut atau dalil tersebut adalah hadis? Hal yastanidu ila mabda'in aqliyin sahihin idza kana dalilan aqliyan. Nah, kalau dalilnya itu logika, apakah yastanidu ila mabda'in aqliyin sahih? Bersandar ke prinsip pemikiran yang benar. Nah, berarti logically coherence ya. Logically coherence. Nah, apakah secara logika itu dapat diterima kalau seandainya dalilnya tersebut dalil akal? Hal yastanidu ila haqiqatin tajribiyatin idza kana dalilan hissiyan. Nah, kalau dalilnya itu berupa hissiyan, indrawi, apakah bersandar kepada haqiqatun tajribiyah, eksperimen yang benar atau yang valid? Nah, berarti kalau dalilnya itu hadis, apakah sanadnya bersambung? Kalau dalilnya akal, apakah logikanya benar? Kalau dalilnya indra, apakah eksperimen tersebut valid? Wa idza kana sahihan fama darajatu sihhatihi. Kalau ketiga jenis pendalilan atau ketiga jenis dalil tadi itu benar, berapa derajat level benarnya? Seberapa valid kebenarannya? Hal huwa yaqiniyun qat'iyyun la yatatarraqu ila syak? Apakah kebenarannya itu, jadi kita nggak bisa memandang kebenaran itu sebagai suatu hal yang hitam putih ya. Jadi ini 100% ya. Ini kadar kebenaran. Nah, jadi bukan berarti kalau benar itu 100%, kalau salah itu 0%. Nah, jadi ada range-nya. Ada range itu apa bahasa Indonesianya? Ada jangkauannya kebenaran. Nah, seberapa benar data tersebut? Apakah yakiniyun qat'iyyun? Apakah yakin secara pasti, berarti 100%? Yakin, pasti. Nah, yang tidak dimasuki oleh syubhat. Am annahu dhanniyun ghairu qat'iyyin. Apakah dalilnya itu zonni, bukan pasti, baru dugaan. Yumkinu an yu'arad bima huwa asahhu minhu. Nah, kalau dalilnya dugaan bisa disanggah dengan dalil yang lebih kuat. Wa hadhihi al-as'ilatu tubayyinu lana al-adillata allati la tasluhu lil istidlali li'annaha laysat sahihatan fi nafsiha aslan. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menunjukkan kepada kita dalil yang tidak bisa digunakan untuk pendalilan. Karena pada dasarnya dia itu tidak benar secara intrinsiknya. وتبين الأدلة المقبولة ولكن قبولا ظنيا يمكن أن نرده حين يتعارض مع القطع. Nah, ini penting nih. Berarti beliau gini ya. Pertanyaan ini itu menjelaskan kita apakah dalil tersebut bisa digunakan untuk istidlal? Ini yang pertama. Nah, kalau tidak bisa berarti sudah gugur. Pertanyaan ini juga menjelaskan kalau dalilnya itu hanya sebatas zonni, maka kalau bertentangan dengan dalil qat'i, kita harus memilih yang qat'i. Ini sangat banyak ya. Contohnya ketika kita ada suatu pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan dalil atau nas syar'i, Al-Quran atau hadis sahih.
Nah, dalilnya dua-duanya sahih, ilmu pengetahuan dan agama. Nah, tapi derajat sahihnya itu bervariasi. Kalau sahih yang Al-Quran itu qat'iyun, yakiniyun qat'i. Sedangkan yang dalil sains tadi, karena berlandaskan sistem induktif, artinya kemungkinan di masa depan mempunyai penelitian yang menentang penelitian sekarang. Nah, berarti kita harus memilih dalil. Sebaliknya, kalau seandainya ilmu pengetahuan atau dalil akal itu benar, dan itu sudah melalui berbagai macam peer review dan pengalaman orang-orang, sedangkan dalil agama atau dalil Al-Quran, enggak Al-Quran ya, Al-Quran sudah pasti mutawatir, sedangkan ada hadis yang menentang ijma para ilmuwan, maka hadis ini bisa kita tolak. Karena hadis ini masih berupa zonni. Absahannya zonni. Misal hadisnya itu dhaif. Bertentangan dengan suatu hal yang sudah sangat doruri. Misalkan ya, ini sebagai eksperimen berpikir aja. Api itu panas. Nah, ada pernyataan api panas. Nah, pernyataan ini sudah terbukti secara scientifically dan tajribian, secara praktek semua orang mengakui api itu panas. Sedangkan contoh ini ya, ada hadis yang mengatakan api tidak panas. Dan hadis ini itu dhaif, artinya zonni. Zonni. Nah, berarti kita boleh menolak hadis ini dan mengambil tajribi. Atau ada khilaf ini antara dhaif dan hasan, maka kita harus mengambil yang lebih qat'i. Nah, jadi ini bukan masalah dalil mana yang harus kita ambil, apakah dalil akal atau dalil naql, tapi masalahnya dalil mana yang lebih qat'i. Kalau seandainya yang lebih qat'i, itulah mazhabku. Jadi bukan masalah jenis dalilnya ya. Yang lebih mana yang lebih dalil mana yang lebih qat'i. Oke, ntar beliau kasih penjelasan lebih lanjut. Kita lanjut. Nah, ini contoh. Misal, man yadda'i bi anna al-Islam yu'aridul ilma tajribi. Nah, ini beliau langsung jelaskan. Siapa yang mengklaim bahwa Islam itu bertentangan dengan sains, thumma yastadillu ala fikratihi hadhihi bil haditsil warid fi mustadrakil hakim. Kemudian orang tersebut mendukung klaimnya itu dengan sebuah hadis yang ada di Mustadrakil Hakim. Ini di Mustadrak Imam Hakim, kitab kumpulan hadis. Wafihi, di dalam kitab tersebut, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an luhumil baqar. Nabi berkomentar tentang daging sapi, innaha da'un. Bahwasanya daging sapi itu penyakit. Ai maradun. Fayaqulu sahibul fikrati inna hadza dalilun ala khata'il Islam. Kemudian yang membuat klaim tadi berdalilkan dengan hadis ini bilang, ini adalah dalil bahwa Islam itu salah. Li'anna al-ilma tajribi yaqulu bi'aksi ma yaquluhul hadis. Karena ilmu pengetahuan mengatakan yang kebalikan dengan hadis tersebut. Faluhumul baqari laysat da'an wa maradan bal hiya mufidatun wa mughadhiyah. Karena daging sapi bukanlah penyakit maupun penyakit, tapi dia adalah hal yang bermanfaat dan memberi nutrisi. Nah, itu yang membuat klaim. Fahuna nuwajjihu su'alan naqdi lid-dalil. Di sini kita dapat mengajukan pertanyaan kritis terhadap dalil. Hal huwa sahihun thabitun fi nafsihi? Apakah dalil itu sahih? Al-jawabu la. Jawabannya tidak. Bal huwa dha'ifun min jihati isnadihi. Kan tetapi sanadnya lemah. Waqad qala al-Imam Az-Zarkashi fi kitabih Al-La'ali al-Manthurati fil ahadith al-mashhurah. Imam Zarkashi berkata dalam kitabnya Al-La'ali al-Manthurah fil ahadith al-mashhurah, huwa munqati'un. Nah, hadis ini munqati', terputus. Nah, munqati'un itu apa? Nah, ini contohnya gini ya, hadis munqati'. Nah, ini kuambil dari kitab Mustalahul Hadis karya Syekh Utsaimin. Nah, beliau berkata,
Apa sih yang dimaksud munqati? Nah, di sini ya bisa kita lihat wal munqati'u ma huzifa fi min asna'i sanadihi rawiyani fa aktsara la 'ala tawali. Hadis yang di tengah sanatnya ada dua rawi yang dihapus. Dua rawi atau lebih yang dihapus la 'ala tawali, tidak secara berturut-turut. Misal dzalika, contohnya ma rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini sanatnya ya. Haddatsana al-Humaidi Abdullah ibn Zubair. Nah, ini rawi pertama. Tabaqah pertama berarti ya. Qala haddatsana Sufyan. Ini yang kedua. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Tiga. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Ini empat. Annahu sami'a Alqamah ibn Abi Waqqas al-Laythi. Ini person yang keempat. Yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini person yang ketiga. Ini person yang kelima ya. Ini person yang keenam. Alal mimbari qala sami'tu Rasulullah. Nah, ini udah masuk ke Rasul. Yaqulu innamal a'malu binniyat. Nah, beliau menjelaskan. Langsung aja ke munqati'. Wa idza hudifa minhu Sufyan wahdahu aw ma'at Taimi summiya munqati'an. Kalau Sufyan itu dihapus dari sanad ini, aw ma'at Taimi atau bersama at-Taimi, berarti person keempat ya. Ini person kedua, Sufyan, Taimi person keempat. Maka namanya munqati', hadis yang munqati', terputus. Nah, berarti sanadnya ada gap antara rawi pertama ke rawi ketiga. Atau di gap ada dimanapun tetap berlaku. Yang penting dia ada rawi yang terputus. Oke, kita balik lagi. Nah, ternyata hadis tersebut yang daging sapi itu penyakit, hadisnya munqati'un wa fi sihhatihi nazar. Yang menganggap sahih itu perlu penelitian. Nazar itu penelitian. Fa inna fi sahihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahha an nisa'ihi bil baqar. Karena dalam sahih Bukhari wa Muslim, atau di sini maksudnya salah satunya dalam kitab as-sahih, bahwa Nabi berkurban atas nama atau kepada perempuan istri-istri beliau dengan sapi. Wa huwa la yataqarrabu bidda, sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam itu tidaklah beribadah mendekatkan diri dengan suatu penyakit. Wa qala al-Ajluni fi kashfihi. Imam Al-Ajluni berkata dalam bukunya Al-Kashf. Wa qala fi Tamyiz, beliau berkata dalam Tamyiz, wa tasahala al-Hakim fi tashihihi. Imam Hakim bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis tersebut. Wa qad dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi bil baqar. Padahal Nabi pernah berkurban kepada istri-istri beliau dengan sapi. Wa qad akhta'a man sahhaha al-haditsa min al-mu'asirin. Para ulama kontemporer pun melakukan kekeliruan yang sama, yaitu mensahihkan hadis ini. Nah, berarti yang benar adalah hadis ini tidak sahih. Oke, yang kedua. As-su'alu tsani al-muwajjah li naqdid dalil. Pertanyaan kedua yang bisa diajukan untuk mengkritisi data atau dalil. Kalau yang pertama, apakah dalil itu sahih? Nah, yang kedua, hal tamma fahmud dalil bisyaklin sahih? Apakah dalil dipahami dengan benar? Hal hunaka ma'anin muta'addidah lid-dalil am ma'nan wahid? Apakah ada beberapa interpretasi terhadap dalil atau hanya satu? Wa idza kana al-ma'ani muta'addidatan fahal tamma tahdidul ma'na bina'an 'ala mi'yarin sahih? Kalau ternyata interpretasi atau maknanya itu ada berbagai macam, apakah menspesifikkan makna tertentu itu dibangun di atas standar yang benar? Oke, berarti beliau bikin 3 stage lagi nih. Yang pertama, apakah ada beberapa makna atau interpretasi?
Nah, seandainya ada beberapa interpretasi, apakah penspesifikan pembatasan makna tersebut dibangun di atas standar yang benar? كثيرا ما يتعمد أصحاب الأفكار الخاطئة على تفاسير وتأويلات خاطئة للأدلة. Seringkali orang-orang yang memiliki pemikiran yang keliru itu bersandar kepada tafsir-tafsir dan interpretasi yang keliru terhadap data. ووجه الخطأ فيها إما بمخالفتها للغة أو السياق أو لمجموع الأدلة الواردة في نفس الموضوع. Letak kesalahannya itu antara pertama bertentangan dengan makna bahasa atau makna konteks, atau bertentangan dengan dalil-dalil yang ada di topik yang sama, atau yakunu lid-dalili aktsara min ma'nan walakin yatimmu ikhtiyaru ma'na min al-ma'ani duna mi'yarin sahih, atau dalil itu mempunyai beberapa makna, lebih dari satu makna atau satu interpretasi. Tetapi pemilihan interpretasi tersebut dilakukan tanpa standar yang benar. Misalu dzalika, contohnya al-khata'u fi tafsiri ma'na an-nabith al-warid fil ahadits nabawiyah. Contohnya kesalahan dalam memaknai kata an-nabith yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Haitsu yufassirunahu bil khamri, di mana mereka menafsirkan an-nabi dengan khamr. Tsumma yattahimuna ruwatal ahadits bi annahum yasi'una lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayatihi annahu syariban nabiza. Kemudian mereka menuduh para perawi hadis itu berbuat buruk kepada Nabi dalam riwayat mereka, menuduh bahwasanya beliau meminum khamr. وأذكر أنني شاهدت مقطعا لأحد مثير الشبهات ضد الصحابة كان يطعن فيه في عدالة صحابي بسبب ما ورد عنه من شرب النبيذ. Saya ingat, saya pernah menonton sebuah video yang dibuat oleh salah satu penyebar syubhat anti sahabat Nabi, yang mana beliau atau yang mana penyebar itu mencela adalatu sahabiyin, keadilan atau kejujuran para sahabat, kejujuran sahabat, dengan sebab mereka meminum khamar, dengan sebab adanya riwayat bahwasanya mereka meminum khamar, ada yang meminum khamar. Wa hadza kulluhu ghairu sahihin. فإن معنى النبيذ في اللغة العربية أوسع من معنى الخمر كما جاء في لسان العرب. Semua klaim ini tidaklah benar karena nabidh dalam bahasa Arab artinya lebih luas daripada khamr, seperti yang dijelaskan pada kitab Lisanul Arab. Kamus ya ini, pada kamus Lisanul Arab. وقد تكرر في الحديث ذكر النبيذ وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحطة والشعير. Berulang kali disebutkan dalam hadis an-nabidh. Apa itu nabidh? وهو ما يعمل من الأشربة. Yang diproses, minuman yang diproses. Bahan bakunya dari tamar, kurma, kismis, madu, gandum juga, dan yang lainnya. Bisa juga dibilang nabadtu tamra wal inaba, saya membuat tamar dan anggur menjadi nabidh idza tarakat alaihi alma, jika ditinggalkan dengan air, liyasira nabidhan, supaya menjadi nabidh. Fasarafa min maf'ulin ila fa'il. Wa intabadtuhu ittakhaztuhu nabidhan. Kalau ada fi'il intabaza berarti saya menjadikannya sebagai nabidh. Wa sawa'un kana musakkaran am ghayra musakkirin fa innahu yuqalu lahu nabidh. Minuman itu baik memabukkan ataupun tidak maka disebut nabidh. Fa yuqalu lil khamril mu'tasira min al-'inabi nabidh.
maka dikatakan khomer yang diperas dari anggur namanya nabith. Kama yuqalu lin nabith khamrun. Sebagaimana khomer juga disebut sebagai nabith. Jadi nabith secara umum bermakna minuman, baik memabukkan atau tidak memabukkan. Misalun akhar fil misal sabiqi kana mahallul khata'i fi bayani ma'na al-lafzi wa hadha an-naw' min al-khata' laysa min al-wahid fima yata'allaq bi tafsir an-nusus. Contoh lain. Pada contoh sebelumnya, letak kesalahannya adalah penjelasan tentang makna lafaz, dan jenis kesalahan ini bukanlah satu-satunya kesalahan yang berkaitan dengan tafsir terhadap dalil. Ada juga fahunaka akhta'un ukhar fi tafsir. Ada juga jenis kesalahan lainnya. Minha mukhalafatu siyaqin nas. Salah satu bentuk kesalahannya adalah menyelisihi konteks dalil tersebut. Wa dzalika kal istidlal bi qoulihi ta'ala lam yakun lakum dinukum waliyadin. Seperti pendalilan terhadap firman Allah Ta'ala, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ala anna ghairal muslimina yumkinu an yakunu ala shawab. Berdalil dengan ayat ini untuk menyatakan bahwasanya non-muslim itu bisa jadi mereka di atas kebenaran. Wa dzalika li anna hadzal mustadil fahima min qaulillahi subhanahu lakum dinukum ay lakum wajhu haqqin fi istimsakikum bidinikum. Karena mereka memahami dari ayat ini, yaitu pada lafaz lakum dinukum, bagimu agamamu, yaitu lakum wajhu haqqin fi istimsakikum bidinikum, yaitu bagi kalian kebenaran terhadap kepercayaan kalian terhadap agama kalian. Walakin al-ishkal annahu lam yanzur ila siyaqi kamilan, tapi masalahnya dia tidak melihat konteks secara lengkap. Wa illa la fahima khata'a tafsiri. Kalau seandainya melihat konteks, maka dia akan mengetahui kesalahan penafsirannya. Fasiyaqu yubda'u biqul ya ayyuhal kafirun. Konteksnya itu dimulai dari wahai orang-orang kafir. Wasuratu ismuha al-kafirun. Surat itu sendiri namanya al-kafirun, orang-orang kafir. Nah, jadi ini lucu ya. Kalau mendalilkan bahwa setiap agama itu benar, atau beliau menyinggung di sini paham pluralisme, setiap agama itu benar, cuma beda jalan aja. Semuanya menuju kepada Tuhan yang sama. Nah, berdalil dengan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, ini salah konteks karena surat ini justru membahas tentang orang-orang kafir. Dari lafaz pertamanya, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, nama surat itu sendiri al-kafirun. Jadi kalau dianggap mereka memiliki jalan yang benar juga sebagaimana kita, tentu salah tangkap. Oke, udah mulai makin siang nih. Yuk, biar tidak ngantuk, aku tawarkan lagi siapa yang ingin membaca. Fik, tafadhal Fik. Fikri, nggak mau lanjut baca? Masih kurang kondusif? Oke, kalau begitu kita lanjut dulu nih. Oke, والسؤال الثالث الذي نناقش به الدليل هو السؤال الذي يؤدي إلى معرفة نزاهة صاحب الفكرة من حيث اتساقه مع نفسه ومنهجيته في استعمال الأدلة. هل هو مستقيم أم متناقض ومضطرب؟ Pertanyaan ketiga yang bisa kita diskusikan atau bisa kita ajukan kepada dalil
adalah pertanyaan yang berkaitan dengan sesat pikir pemilik pernyataan dari segi ittisaqihi ma'a nafsihi wa manhajiyatihi fi isti'malil adillah. Cara dia atau metode dia dalam menggunakan dalil. Hal huwa mustaqimun aw mutanaqidun aw muttarib. Apakah dia konsisten atau kontradiktif dan goncang, muttarib. Nah, apakah dia kontradiktif ataukah konsisten dalam menggunakan dalil? Itu pertanyaan ketiga. Wasighatul kashifatu lidzalika hal naw'ud dalil alladhi istadalla bihi sahibul fikrati mu'tabarun 'indahu. Apakah jenis dalil yang digunakan oleh dia itu mu'tabarun 'indahu, dia benar-benar menganggapnya atau dia mengakui kebenaran jenis dalil tersebut. Musta'malun fi abwabil istidlalil ukhra ladaihi. Dalil itu digunakan di topik lain. Dalil tersebut digunakan untuk beristidlal di topik lain. Am annahu ghairu mu'tabarin 'indahu. Atau dalil tersebut tidak dianggap benar oleh dia. Wa innama yahtajju bihi 'alaina faqat fa idza intaha niqashuhu ma'ana tabarra'a min ad-dalil. Atau dia hanya menggunakan atau hanya berdalil, hanya berargumen kepada kita saja. Gimana? Atau dia menggunakan dalil tersebut hanya ketika berargumen dengan kita saja. Kalau diskusinya telah selesai bersama kita, maka dia tidak lagi menggunakan dalil itu. Nah, berarti ini tes konsistensi menggunakan dalil. فَإِذَا كَانَ مُعْتَبَرًا عِنْدَهُ نَنْتَقِلُ إِلَى الْأَسِلَةِ الْأُخْرَى. Kalau dalil tersebut benar, dianggap valid oleh dia, jenis dalil tersebut valid, maka kita bisa mengajukan pertanyaan lainnya. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّنَا نُبَيِّنُ تَنَاقُضَهُ. Kalau kasusnya tidak seperti itu, maka kita menjelaskan kontradiksi yang dia lakukan, wa adam istiqamatihi, dan tidak konsistennya dia fi mabda'il istidlal, dalam prinsip berdalil. Faidah anwa'ul adillati tsalasah. Nah, ini ada faidah. Jadi jenis dalil itu ada 3. Ad-dalilul aqli, ad-dalilul hissi, ad-dalilul khabari. Ada dalil akal, hissi, indra, khabari. Ini secara universal bisa dibilang apa ya? Testimoni ya. Testimoni. Nah, khabari. Atau dalil nas. Oke. فإذا كان المناقش ينكر شيئا من هذا الأنواع من الأدلة أو بعض أجزائها فلا يحق له الاستدلال بما ينكر. Nah, kalau seandainya mitra tutur yang diajak diskusi mengingkari salah satu dari ketiga jenis tersebut, berarti seandainya dia mengingkari 3 jenis dalil ini, yaitu dalil akal, indra, dan nas, fala yahaqqu lahu al-istidlalu bima yunkir. Maka dia tidak berhak berdalil dengan sesuatu yang diingkari. Li'annahu bidzalika ya'tabiru mushtahiyan muttabi'an hawahu ghairu mustaqimin fil aqwalih. Karena dengan begitu maka dia teranggap mutasyahhiyan, cuma sekadar main-main, muttabi'an hawahu, mengikuti hawa nafsunya, tidak lurus dalam perkataannya. Misal, contoh, man yunkiru sunnatan nabawiyyah la yahaqqu lahu istidlalu biha. Orang yang mengingkari hadis Nabi, maka tidak berhak berdalil dengan hadis Nabi ala aqwalihi, terhadap klaimnya. Fala yuqbalu minhu istidlaluhu bihadithi man'in Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sahabati min kitabatil hadithi mathalan. Maka dia tidak berhak berdalil dengan hadis yang isinya di mana Nabi melarang para sahabat menulis hadis, contohnya. Li'annahu yakunu istadalla ala ma yunkiru bima yunkir. Ala ma yunkaru bima yunkir. Karena dengan begitu berarti dia berdalil pada berdalil untuk hal yang dia ingkari dengan sesuatu yang dia ingkari.
Nah, jadi ini ingkarus sunnah ya. Ingkarus sunnah berdalil dengan hadis Nabi, jangan tulis perkataanku. Nah, sedangkan dalil itu sendiri adalah sunnah Nabi untuk me menyanggah keabsahan sunnah Nabi itu sendiri. Artinya sirkular argumennya. Berdalil atas apa yang tidak dia anggap untuk mendalilkan kesesatan dalil itu sendiri. Nah, ini argumennya sirkular. Nah, itu kaidah ketiga. Jadi kaidah ketiga intinya kita harus kritis terhadap dalil. Dalilnya itu digunakan yang pertama, apakah dalil itu benar? Apakah dapat dalil itu dipahami secara benar? Kemudian, apakah yang berdalil dengan dalil itu konsisten? Oke. Sekarang kaidah keempat. An-nadharu fil jawanib al-mafqudati allati yu'athiru wujuduha 'ala tasawwur ad-dalil aw al-fikrah. Kaidah keempat. Menelaah sisi yang hilang, yang mana sisi itu mempengaruhi yang mana keberadaan sisi itu mempengaruhi gambaran terhadap dalil atau pemikiran. Hunaka jawanibu tu'athiru fid dalili awil fikrah la yadhkurha ashabul afkaril khati'ah. Ada beberapa sisi yang mempengaruhi dalil atau pemikiran tersebut yang tidak disebutkan oleh pemilik pemikiran yang salah tersebut. Imma an ilmin au jahlin, baik diketahui ataupun tidak diketahui. Fayakunu dzikruha mu'atsiran fi tasawwuri haqiqatil mas'alati wa tabi'ati niqashi fiha. Maka dengan menyebutkan sisi yang hilang tersebut, mu'atsiran fi tasawwuri haqiqatil mas'alah, itu mempengaruhi bayangan terhadap hakikat masalah tersebut dan tabi'ati niqashi fiha. Bagaimana diskusi itu harus dijalankan. ولذلك فإن من المهم علينا إذا أردنا نقد فكرة من الأفكار أن نتنبه لجوانب النقص التي تم إغفالها. Maka merupakan suatu hal yang penting kalau kita ingin mendiskusikan, kalau kita ingin mengkritisi suatu pemikiran untuk memperhatikan sisi-sisi kekurangan yang diabaikan. Contoh, man yaqulu inna wujuda syarri fil alami yadullu ala adami wujudil khaliq. Siapa yang mengatakan bahwa keberadaan keburukan di alam ini menunjukkan ketiadaan pencipta. Naqulu lahu innaka aghfalta jawaniba muhimmatan tu'athiru ala tasawwuril fikrah. Maka kita katakan kepada dia, Anda telah mengabaikan sisi penting lainnya yang mempengaruhi gambaran terhadap konsep tersebut. Minha al-wasfud dini lil hayatid dunya, deskripsi atau penjelasan agama terhadap hakikat kehidupan dunia. Wa annaha mahallun lisyururi wal ibtila'ati wan naqsi wal masaibi wal kawarith. Bahwasanya dunia itu tempat keburukan, tempat musibah, tempat kekurangan, tempat bala bencana dan musibah. Sisi yang kedua yang diabaikan, ighfalu su'alil khairi wa huwa su'alun wujudiyun muhim. Itu mengabaikan pertanyaan kebaikan. Dan pertanyaan kebaikan itu maksudnya mempertanyakan kebaikan itu sendiri. Apa sih hakikat kebaikan itu? Nah, pertanyaan ini pertanyaan eksistensialis yang sangat penting. Min aina hadzal khairil markuzi fil insani wa ma tafsiruh? Dari mana asal kebaikan yang berpusat pada diri manusia dan bagaimana penjelasannya? Nah, ini jadi menarik ini, sisi yang keempat ini. Jadi ketika kita mengkritisi suatu klaim, misalkan ini ya, keberadaan keburukan di dunia menunjukkan ketidakadaannya pencipta. Nah, berarti ada sisi lain yang tidak diketahui oleh pembuat pernyataan ini. Nah, wujudus syarr itu memang mahallun hakikatud dunia.
bahwa dunia ini memang tempatnya keburukan, tempatnya cobaan, tempatnya ujian, kekurangan, musibah, dan bala bencana. Nah, sisi yang kedua yang diabaikan, bahwasanya kalau seandainya mempertanyakan keburukan, maka harus juga dipertanyakan kebaikan. Kenapa manusia menganggap kebaikan itu baik? Dari mana asalnya orang menganggap baik itu baik? Nah, berarti masuknya ke soal the problem of evil. Nah, kalau mereka mengajukan pertanyaan the problem of evil, kita bisa mengajukan pertanyaan the problem of good. Dari mana asalnya moralitas? Nah, kita harus mempertanyakan hal tersebut. Oke, sisi ketiga yang diabaikan, ighfalu masadiri hadza syarr, mengabaikan sumber keburukan. Fa'aghlabu syarri alladhi yastankiruhu an-nas innama huwa minal insan. Mayoritas keburukan yang diingkari oleh orang-orang pada hakikatnya dari manusia itu sendiri. Innama huwa minal insani nafsihi bi iradatihi wa ikhtiyarihi. Dari manusia itu sendiri dengan kemauan dan pilihannya. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan, oh kenapa di dunia ini banyak sekali keburukan, kenapa dunia ini banyak sekali musibah, ujian, apakah hal ini menunjukkan bahwasanya Tuhan itu tidak ada? Nah, dia tidak sadar bahwa keburukan, mayoritas keburukan yang ada di dunia ini, atau mayoritas keburukan yang diingkari orang tersebut, itu berasal dari manusia itu sendiri, bersumber dari keinginannya dan pilihannya. Al-insanu dhalimu tab'an wa anna hadha murtabitun biqadiyati al-iradati al-hurrati allati hiya mahallu taklif. Tentu saja yang menghasilkan atau memproduksi keburukan itu sendiri adalah insanu dhalim tab'an. Secara tabiat dia adalah manusia yang zalim. Wa anna hadha murtabitun biqadiyati al-iradah. Hal ini berkaitan dengan free will, kebebasan kehendak. Nah, free will. Allati hiya mahallu taklif, yang mana kebebasan kehendak ini adalah tempat atau di mana kita diuji. Nah, jadi itu ya, 3 sisi yang diabaikan oleh si empunya pemikiran. Kalau kita ringkas lagi bahwasanya sisi apa sih jika seseorang menanyakan kenapa ada keburukan di dunia ini, sehingga kan klaim mereka gini ya, di dunia ini banyak sekali keburukan. Nah, dunia banyak keburukan. Keburukan. Kalau seandainya Tuhan itu ada, maka tentu Tuhan telah menghilangkan keburukan ini. Tuhan tidak ada. Tidak ada. Gimana? Tuhan tidak menghilangkan keburukan. Menghilangkan keburukan. Nah, keburukan. Maka hasilnya Tuhan tidak ada. Nah, kan argumennya gini ya. Argumen lengkapnya. Tidak ada. Dunia ini banyak keburukan. Kalau seandainya Tuhan itu ada, maka ada telah menghilangkan keburukan itu. Ternyata Tuhan tidak menghilangkan keburukan itu, maka Tuhan tidak ada. Nah, dari argumen ini itu mengabaikan 3 sisi. Nah, tadi sudah dijelaskan. Sisi pertama yaitu penjelasan bahwasanya dunia ini memang tempatnya keburukan, tempatnya ujian, tempatnya musibah, supaya Allah mengetahui ahsanu amala, di antara kita yang mana yang amalannya itu paling baik. Sisi kedua yang diabaikan yaitu sumber kebaikan. Kalau seandainya kebaikan itu gimana? Kalau seandainya mereka mengajukan the problem of evil, bahwasanya dunia ini penuh dengan keburukan, maka kita harus mempertanyakan
keberadaan kebaikan juga. Nah, dari mana kebaikan ini berasal? Yang ketiga, mengabaikan sumber keburukan. Bahwasanya mayoritas sumber keburukan itu dari manusia itu sendiri. Summa inna hunaka jawaniba ukhra fi raddi ala syubhati wujudi syarr. Kemudian ada juga sisi lain untuk membantah syubhat syubhat eksistensi atau keberadaan keburukan. Wasata'ti fil qawaidil qadimati wal amthilati tatbiqiyah syamilah bismillah. Akan dijelaskan pada kaidah-kaidah yang akan datang dengan contoh-contoh praktikal yang komprehensif. Wa innama dzakartu huna janiban wahidan faqat ala wa huwa janibu ighfalil umuril mu'aththira fi tasawwuri kamil fikrah. Adapun saya sebutkan di sini satu sisi saja, yaitu sisi pengabaian hal-hal yang mempengaruhi gambaran konsep tersebut secara lengkap. Contoh lain, man yaqulu innallaha ta'ala ghairu mawjudin li'annahu lam yujib du'ai. Orang yang berkata bahwa Allah itu tidak ada hanya karena dia tidak menjawab doaku. Naqulu lahu inna hunaka jawanib ghairu madhkuratin yu'athiru ighfalaha minha. Maka kita katakan bahwasanya ada sisi lain yang tidak disebutkan yang mempengaruhi pengabaian dia terhadap sisi tersebut. Nah, contoh apa? Yaitu anna hunaka unasan akharin kusur ajaballahu du'aahum. Bahwasanya faktanya ada orang lain jumlahnya banyak yang dijawab doanya oleh Allah. Sisi kedua, anna hunaka syurutan li ijabati du'a. Bahwasanya ada syarat-syarat agar doa dikabulkan. Anna ba'dal ad'iyati fiha i'tida. Bahwasanya sebagian doa itu ada i'tida. Ada hal-hal yang membuat buruk. Anna ba'dal asya'i allati nahrisu ala tahqiqiha la yakunu tahqiquha khairan lana. Bahwasanya sebagian hal yang kita harapkan terrealisasi itu tidak baik bagi kita. Annal ijabata marhunatun bi'adamil isti'jal. Bahwasanya dikabulkannya doa itu tergantung atau dipengaruhi oleh tidak adanya sifat buru-buru. Nah, berarti kalau ada orang yang klaim doa saya kenapa tidak dijawab oleh Allah, berarti Allah tidak ada dong. Nah, harus mempertanyakan ini, bahwasanya ada orang lain yang dijawab doanya, ada syarat-syarat untuk doa dikabulkan, bisa jadi doa kita itu tidak bagus untuk kita, dan kita terburu-buru. Oke, itu kaidah keempat. Sampai sini ada tanggapan atau pertanyaan atau apapun yang ingin disampaikan? Oke, kalau belum ada, nih ya sedikit ya, kita lanjut nih, kaidah kelima, cuma 2 halaman. Al-qaidatul khamisatu naqdul istidlali bitahqiqi mabda'it talazum. Mengkritisi proses pengambilan kesimpulan dengan menerapkan prinsip konsekuensi, the principle of causality, prinsip kausasi, sebab akibat. Sabaqa ta'riful istidlali bi annahu amaliyatul intiqali min ad-dalili ila an-natijati. Telah disebutkan pengertian istidlal adalah proses perpindahan dari dalil menuju hasil. Proses perpindahan menuju hasil. Wa ai fi ma baina ad-dalili wan natijati huwa talazum. Dan salah satu unsur yang wajib terpenuhi ketika berdalil adalah yaitu yaitu antara dalil dan hasil adalah talazum, konsekuensi. Nah, konsekuensi.
والتلازم هو تعلق الشيء بالآخر تعلقا لا انفكاك له منه. Talazum itu konsekuensi adalah ta'alluqu syai'i bil akhar, berkaitannya satu hal dengan yang lain. Ta'alluqan lan fikaka lahu minhu, secara tidak terpisahkan, dengan nempel yang tidak terpisahkan. Jadi bersatunya satu hal dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Ai anna hadzal dalil yastalzimu wa yuaddi ila hadhihi natijati bid-darurah, yaitu data itu secara aksiomatis ya. Bid-darurah ini agak sulit menerjemahkannya ya. Karena kalau kita terjemahkan secara darurat juga nggak pas. Nah, mungkin yang lebih dekat mau nggak mau gitu. Data itu mau nggak mau berkonsekuensi kepada hasil. Contoh ya, kan dulu kita di MTK tuh ada belajar modus ponen. Misalkan semua hewan mati. Nah, kucing adalah hewan. Nah, sehingga kucing mati. Nah, ini data. Semua hewan mati. Kucing mati, ini hasil. Nah, antara data dan hasil itu harus ada talazum, konsekuensi. Semua hewan mati, datanya benar. Semua hewan mati. Kucing termasuk hewan, ini juga data. Nah, pendalilannya, kalau begitu kucing itu mati. Nah, berarti mau tidak mau kucing itu mati. Karena kucing bagian dari hewan. Nah, ini konsekuensi yang tidak bisa kita lari dari konsekuensi itu. Sudah pasti kucing itu mati. Karena dia termasuk himpunan hewan. Nah, itu dia. Sehingga talazum itu artinya kaitan antara satu hal dengan yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu data mesti berkonsekuensi kepada hasil. فإذا تأملنا في واقع ناشر المغالطات والأفكار الخاطئة سنجد أنهم كثيرا ما يأتون بأدلة لا توصل إلى النتائج التي يريدون الوصول إليها. Kalau kita perhatikan pada realita penyebar sesat pikir, penyebar kesalahan pikir, maka kita akan dapati bahwa mayoritas mereka, bahwa seringkali mereka membawa dalil yang tidak berkonsekuensi kepada hasil yang diinginkan. Ai annana nulahizu wujuda faraghin wa fajwatin baina ad-dalil wan natijah. Itu kita memperhatikan adanya suatu gap antara dalil dan hasil. Fayaqumul musyakkikuna wal mughalituna bil qafzi baina ad-dalili ila an-natijati duna ay tadqiqin aw ta'akkudin min anna ad-dalila yusilu bil fi'li ila an-natijati am la. Sehingga orang yang ragu tersebut atau orang yang membuat kesalahan tadi itu melakukan loncatan dari data menuju hasil tanpa memperhatikan, tanpa merinci atau meninjau ulang apakah dalil benar-benar sampai kepada hasil. Contoh, yaqulu ba'dul mulhidin, beberapa atau sebagian orang ateis berkata, innallaha ghairu mawjudin li'annana la narahu. Bahwasanya Allah tidak ada karena kita tidak bisa melihatnya. Atau karena kita tidak melihatnya. Wa hadza mithalun yadullu ala wujudil fajwatil kabirah baina dalili wan natijah. Maka di sini adalah contoh yang menunjukkan bahwasanya ada gap besar antara data dan hasil. Lianna adama ru'yati syai' la tastalzimu adama wujudihi. Karena tidak mampunya atau tidak dapatnya melihat sesuatu tidak berkonsekuensi tidak adanya sesuatu. Fal wujudu syai'un wa ru'yatu syai'un akhar. Karena keberadaan itu suatu hal dan penglihatan itu
hal yang lain. Fal mulhidu mathalan yu'minu biwujudil elektron wa huwa lam yarahu. Seorang yang ateis, contohnya mereka beriman, dia beriman keberadaan elektron, padahal dia tidak melihatnya. Walam yarahu ahadun ilal an. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat elektron sampai sekarang. Wala tadullu adamu ru'yatihi ala adami wujudih. Maka ketidakmampuan dia melihat tidak menunjukkan ketidakadaannya. Nah, jadi kalau seandainya mereka berargumen tidak ada Tuhan karena tidak melihat, maka kita harus mempertanyakan apakah ketidakmampuan melihat itu menunjukkan ketidakadaannya. Karena banyak hal yang tidak bisa kita lihat, padahal nyatanya ada. Nah, beliau ngasih contoh keberadaan elektron, susunan dari atom. Kita tidak dapat melihat, tapi hal itu bukan berarti elektron itu tidak ada. Dan banyak hal lain. Misalkan semut. Semut berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa mereka. Nah, ketidakmampuan kita mendengar suara mereka bukan berarti menunjukkan ketidakadaan suara mereka. Ini ada kaidahnya namanya adamul ilm laisa ilman bil adam. Laisa ilman bil adam. Nah, ini kaidah sangat penting ya. Adamul ilmi laisa ilman bil adam. Laisa. Gini. Ketidakadaannya suatu ilmu, ketidakadaannya pengetahuan kita terhadap sesuatu, bukan berarti kita mengetahui sesuatu itu tidak ada. Adamul ilmi laisa ilman bil adami. Nah, ini. Oke. Mungkin sampai situ kita bahas hari ini. Tafadholu kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Berarti kalau kita recap nih, sejauh ini kita udah belajar apa aja? Kaidah pertama, apa Vanessa? Kaidah pertama. Ayo. Yo, Vanessa. Kaidah pertama ada apa nih? Waduh, gimana ini? Gimana? Waduh, tidak tercatat. Oke, Epic. Kaidah pertama, waduh, Fikri keluar. Oke, kaidah pertama, jangan terima pernyataan kecuali dengan dalil. Jangan terima pernyataan kecuali dengan dalil atau data. Kaidah kedua, bagi pernyataan jadi tiga. Data atau dalil, pendalilan, kesimpulan atau hasil.
Kaidah ketiga. Dan bagi pernyataan jadi tiga dan ajukan pertanyaan. Kemudian, kaidah ketiga, apa nih? Nah, kritis terhadap dalilnya. Ajukan pertanyaan terhadap dalil. Yang keempat, memperhatikan sisi yang hilang. Berarti ini ajukan pertanyaan. Yang ketiga, terhadap dalil. Ajukan pertanyaan terhadap dalil. Apakah dalil itu benar? Apakah dalil itu benar? Dan apakah dalil itu dia anggap, maksudnya bagi dia itu bisa dijadikan dalil, kemudian apakah dia konsisten menggunakan dalil itu? Kaidah keempat, memperhatikan sisi yang hilang. Perhatikan sisi yang lain. Oke, tadi orang yang komentar kenapa ada keburukan di dunia, dia tidak memperhatikan bahwasanya ada sisi lain. Bahwasanya Islam menjelaskan dunia ini adalah tempat ujian. Sisi lain. Kaidah kelima. Nah, kaidah kelima itu berisi mengkritisi proses pendalilan. Mengkritisi proses pendalilan. Dengan apa? Dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, tadi apakah dalil itu benar-benar berkonsekuensi terhadap hasil? Tadi contohnya, apakah ketidakadaan penglihatan atau ketidakmampuan kita melihat Allah menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada? Nah, apakah ada konsekuensi antara dua pernyataan tersebut? Nah, itu kaidah kelima. Oke, sampai sini pelajaran kita. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.